sahabat anak Indonesia, kembali lagi di Komnas Anak Update bersama saya, Tasya Okatrin. Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman dicopot akibat terjerat kasus dugaan pencabulan anak dan narkotika. AKBP Fajar diduga merekam dan mengunggah video asusila di situs dewasa Australia, di mana korbannya merupakan 3 anak yang masih di bawah umur. Temuan ini bermula dari laporan pihak berwajib Australia yang menemukan video asusila yang diunggah dari kota Kupang. Lantas, pihak Australia melaporkan kejadian ini kepada pemerintah Republik Indonesia lewat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kemudian, Kementerian PPPA melanjutkan informasi tersebut ke kepolisian untuk ditindaklanjuti. Setelah memastikan alat bukti terpenuhi, tim Propam Mabes Polri dan Bidang Propam Polda NTT mengamankan AKBP Fajar. Selain memeriksa AKBP Fajar, tim penyidik juga meminta keterangan dari 3 anak di bawah umur yang menjadi korban kekerasan seksual. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kota Kupang, menjelaskan ada 1 anak di bawah umur korban pencabulan yang sedang dalam pendampingan. Korban mengalami trauma berat dan takut bertemu dengan orang lain. Ya, terkait dengan kasus kejahatan seksual yang dilakukan diduga itu oleh Kapolres Ngada yang sangat menyita perhatian publik dan ini sangat miris dilakukan oleh aparatur penegak hukum dan korbannya itu adalah masih usia anak, ada 3 orang. Tentu ini kejahatan yang luar biasa atau extraordinary crime. Sehingga penanganan pun juga itu harus luar biasa. Nah, selain itu, mengingat korbannya itu adalah anak, maka ini penanganannya lebih kepada leg spesialis Maka Undang-Undang Perlindungan Anak itu harus diterapkan. Itu Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 dan perubahan kedua atas Undang-Undang Perlindungan Anak yang itu ancaman pidananya bisa hukuman mati atau hukuman seumur hidup bahkan ditambah dengan kebiri kimia. Kenapa pemberatan pidana ini perlu untuk diterapkan? Karena tadi yang diduga pelakunya itu adalah pegawai ASN apalagi yang diduga pelaku adalah tadi penegak hukum sekelas Kapolres kan itu dan korbannya lebih dari 1 ada 3 orang yang usia anak, termasuk juga tindak kekerasan atau kejahatan seksualnya ini kan itu lebih dari 1 jenisnya. Jadi tidak hanya itu pencabulan tapi juga merekam memvideokan, termasuk juga mentransmisikan, mendistribusikan video tersebut dan termasuk juga ada dugaan kuat unsur TPPO karena kalau dari pemberitaan yang ada bahwa si Kapolres ini dia memesan kepada seseorang untuk diantarkan korban kan itu ke salah satu hotel Nah, ini banyak undang-undang yang akhirnya menjadikan menjerat daripada si pelaku ini. Tadi Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang TPPO, Undang-Undang Pornografi, termasuk juga Undang-Undang ITE dan juga Undang-Undang TPKS Jadi sekali lagi bahwa kami mengutuk keras terkait kasus kejahatan seksual ini dan tentu sangat prihatin dan kami mendorong kepada Kapolri untuk serius menangani perkara ini dan tidak hanya misalkan itu dinonaktifkan tapi ini harus melalui ranah pidana dan tentu Komnas Perlindungan Anak akan terus mengawal kasus ini dan selain itu juga penting juga untuk bagaimana korban-korban ini untuk mendapatkan layanan hak-haknya, baik itu adalah layanan kesehatan. Saya kira perlu untuk diperiksa kesehatannya apakah misalkan ada penyakit yang ditularkan oleh pelaku kepada korban, termasuk juga apakah korban mengalami misalkan kehilangan atau kerusakan reproduksi dan sebagainya sehingga ini dapat memperberat daripada pidana terhadap pelaku. Jadi sekali lagi kita harus berkolaborasi semua pihak baik Komnas Perlindungan Anak termasuk juga kementerian terkait, Kementerian PPA dan juga kepolisian untuk bagaimana mengungkap dan juga mengawal kasus sangat luar biasa ini. Hari ini kami mendapatkan update dari NTT terkait dengan berita atau fakta yang menyakitkan buat kami Komnas Perlindungan Anak bahwa telah terjadi kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum
Kapolres AKBP Fajar yang telah melakukan tindakan kekerasan seksual dan eksploitasi ekonomi terhadap 3 anak sekaligus yang berumur 14 tahun, 12 tahun, dan 3 tahun. Tentu ini merupakan presiden buruk buat institusi Polri, yang mana kami selama ini, Komnas Perlindungan Anak, selalu bekerja sama dalam hal gerakan memutus mata rantai kekerasan terhadap anak. Jadi bagaimana mungkin seorang Kapolres bisa melakukan tindakan biadab seperti ini? Tentu ini adalah fakta yang menyakitkan buat kita. Kami berharap dan meminta kepada Kapolri, Bapak Listio Sigit, agar dapat memproses kasus ini secara serius dan transparan tentunya, dan terhadap pelaku bisa dijerat tentunya dengan pasal berlapis. Karena selain dari tindakan kekerasan seksual, pelaku juga melakukan eksploitasi ekonomi, lalu kemudian kami dengar juga pelaku juga terkait dengan penggunaan narkoba, dan patut juga dapat dikembangkan adanya kemungkinan pelaku melakukan tindak pidana TPPO. Dan ini tentunya bisa diberikan hukuman yang seberat-beratnya. Bisa ditambahkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 70 Tahun 2020, pelaku bisa ditambahkan hukuman suntik kebiri kimia. Nah, selain itu juga jika memenuhi unsur, pelaku juga dapat ditambahkan hukuman sepertiga dari hukuman pokoknya. Oleh karena itu, saya, Agustinus Sirait, Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak, menyerukan kepada semua elemen bangsa, mulai dari orang tua, masyarakat, RT, RW, kepolisian, dan penegak hukum, kiranya kita dapat bekerja sama bahu-membahu dalam memutus mata rantai kekerasan terhadap anak. Karena awal tahun ini saja peristiwa tentang kekerasan anak jumlahnya sangat tinggi sekali. Dan ini juga peringatan untuk kita semua. Bagaimana kita menyiapkan anak-anak kita untuk menghadapi Indonesia Emas 2045 kalau keamanan anak, hak anak tidak dapat kita penuhi. Salam ala Indonesia, anak terlindungi, Indonesia maju. Sekian Komnas Anak Update kali ini. Nantikan informasi selanjutnya di Komnas Anak Update. Untuk kepentingan terbaik anak, dukung terus Komnas TV Anak dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Menjaga dan melindungi anak sama dengan bela negara. Salam anak Indonesia, anak terlindungi, Indonesia maju.